Bingung gimana caranya buat logika kondisi di workflow N8N? Jawabannya ada di Node Switch. Node ini berfungsi buat ngecek kondisi tertentu, lalu mengarahkan data ke jalur yang sesuai. Di video kali ini, aku bakal jelasin fungsi utama switch node, cara menambahkan ke workflow, bedanya rules mode dan expression mode, plus opsi-opsi penting yang sering dipakai. Kalau kamu tertarik otomasiin kerjaan pakai N8N, pastiin subscribe channel ini dan klik loncengnya biar nggak ketinggalan tutorial terbaru. Switch node punya dua fungsi utama. Yang pertama, membandingkan data dengan aturan tertentu. Dan yang kedua, mengarahkan hasilnya ke jalur output sesuai kondisi. Dengan kata lain, node itu seperti percabangan logika di dalam workflow. Sekarang, mari kita lihat node switch di dashboard N8N. Di sini, aku pakai project yang kemarin sudah kita kerjakan. Jadi, buat kamu yang ketinggalan, kamu bisa tonton video project sebelumnya di link berikut ya. Kembali ke project, di sini aku akan hapus dua node ini, lalu tambahkan node switch ke output true. Kita akan menambahkannya melalui menu flow atau cukup dengan ketik switch, dan akan muncul. Perhatikan, pada node switch ada dua logika kondisi yang utama. Yang pertama, rules mode yang berfungsi untuk membuat aturan pencocokan. Dan yang kedua, expression mode yang berfungsi membuat ekspresi logika. Sama seperti di node edit fields atau set, saat kita pakai manual mapping, kita bisa menambahkan aturan. Pada node switch, kita bisa buat beberapa routing rules sesuai kebutuhan. Contohnya, di sini aku akan masukkan variabel test1 dan menggunakan operator contains dengan output s. Notice di bawah sini ada opsi rename output yang bisa dinyalakan yang berfungsi agar tiap jalur lebih jelas penamaannya. Jika rename output dimatikan, output hanya akan diberi nomor urut 0, 1, 2, dan seterusnya. Misalnya kita atur penamaan menjadi contain s. Penamaan ini syaratnya bebas, tapi aku sarankan untuk tidak lebih dari 3 kata ya. Biar saat melihat dari dashboard workflow kamu akan terlihat penamaan outputnya. Kemudian kita akan tambahkan contoh lain di sini dengan klik add routing rules. Dengan variabel yang sama yaitu test1, kita akan menggunakan operator starts with dengan output t. Lalu kita akan aktifkan resum output dan berikan nama starts t. Nah, yang perlu diperhatikan, jika ada lebih dari satu aturan yang bernilai true, switch akan menjalankan aturan yang ditemukan pertama sesuai dengan urutan. Jadi, pada node switch ini, urutan aturan sangat penting. Kemudian, biasanya switch digunakan pada data dengan tipe yang sama. Jadi, jangan campur kondisi string dan angka dalam satu switch. Penting juga untuk diketahui bahwa node switch punya beberapa opsi tambahan. Yang pertama, convert types where required. Opsi ini akan otomatis mengonversi tipe data, misalnya dari tipe data string ke tipe data number. Yang kedua, ignore case. Opsi ini akan mengabaikan besar kecilnya huruf. Pada kondisi default opsi ini akan otomatis on. Yang ketiga, send data to all matching outputs. Opsi ini akan mengirim data ke semua jalur yang cocok. Pada kondisi default, opsi ini akan otomatis off. Dan yang keempat, fallback output. Secara default, jika tidak ada kondisi yang cocok, workflow akan berhenti. Namun, dengan fallback output, kita bisa menentukan jalur khusus agar workflow tetap lanjut. Berikut merupakan dua tipe fallback output yang wajib kamu tahu. 1. Extra output. Tipe ini akan membuat output tambahan baru dengan nama fallback. 2. Menggunakan satu jalur pilihan. Kamu akan diminta memilih satu jalur pilihan output yang akan dikirimkan. Mode kedua adalah expression mode. Berbeda dari rules mode yang biasanya paling sering dipakai, tapi expression mode memberikan fleksibilitas yang lebih tinggi. Beberapa perbedaannya terletak pada jumlah outputnya yang bisa diatur dan harus mengembalikan nilai berupa angka 0, 1, 2, dan seterusnya untuk menentukan output berapa data yang dikirim. Lalu pada output index, ekspresi yang ditulis tidak boleh sembarangan. Kita perlu menuliskan ekspresi yang mengembalikan atau ekspektasi keluaran data. Sehingga pada output index, bentuk validnya adalah sebagai berikut. Atau bisa kamu copy di deskripsi video ini di bawah.
Untuk penjelasannya, ekspresi tersebut akan menampilkan output di angka 0 jika variabel tes1 berisi tes3. Dan akan ditampilkan pada output 1 jika variabel tes1 tidak mengandung tes3. Ini memberi fleksibilitas jika logika terlalu kompleks untuk rule smooth. Dengan mode expression, kita bisa membuat logika yang lebih kompleks. Tapi, harus dipastikan hasil ekspresi sesuai dengan jumlah output yang sudah ditentukan. Misalnya, 0, 1, 2, 3, atau 4 jika ada. Nah, itu tadi pengenalan lengkap tentang switch node di N8N. Ingat ya, gunakan rules mode untuk aturan sederhana. Gunakan expression mode untuk kondisi kompleks. Jangan lupa atur fallback supaya workflow nggak berhenti tiba-tiba. Perlu juga teman-teman catat nih, kalau Java Hosting akan terus memberikan tutorial N8N yang mudah diikuti. So, make sure kamu klik tombol subscribe di bawah dan nyalain tanda lonceng biar nggak ketinggalan update seputar tutorial N8N lainnya. Like kalau kamu suka video seperti ini, komen tutorial N8N apa lagi yang pengen kita bahas, dan share ke kerabat terdekatmu.